teman-teman, apa kabar teman-teman hari ini? Teman-teman saya mau beritakan tentang hasil Indonesia Master ya, teman-teman yang baru saja selesai diadakan di Senayan, Jakarta. Kita bahas hasil finalnya ya. Ini yang sudah kalau teman-teman mengikuti terus BWF Tour pasti akan tahu ya grafiknya Indonesia bolak-balik saya ulang ya. Jadi mengkhawatirkan sekali ya tim Indonesia di 3 pertandingan terakhir sebenarnya sih udah bertahun-tahun ya saya amati ini teman-teman. Tapi saya menegaskan lagi 3 pertandingan terakhir aja dah ya. Dulunya ya waktu Indonesia masih apa ya terengginas gitu ya. Saya optimis di Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 gitu ya. Begitu main ada tour kemana gitu ya, saya yakin Indonesia sampai final. Dan ada salah satu juara gitu ya. Nah kali ini begitu ada tour di mana gitu ya. Jadi kita sebagai penggemar badminton juga ya kita was-was gitu. Sampai enggak ya final ya, sampai enggak ya semifinal ya, begitu teman-teman. Nggak tahu ini permasalahannya di mana gitu. Ya kita yang setiap tur kita menyaksikan ya, jadi kita loh kok semakin kesini semakin melorot gitu teman-teman ya, semakin kesini semakin melorot terus eh, regenerasinya kok nggak jalan ya, ini pertanyaan ya kalau kita ikuti terus terus kita bandingkan teman-teman dengan Malaysia ya, dengan Thailand, dengan Taiwan ya, kita itu aja nggak usah sama Cina, Jepang, Korea nggak usah, itu udah 3 besar ya hari ini. Nah sekarang yang sedang muncul itu Thailand ya, Taiwan udah dia susul lah ya. Thailand nih yang kelihatannya dia kenceng nih teman-teman naiknya. Nah pertanyaannya Indonesia malah grafiknya berbalik, kalau Thailandnya tuh naik ya Indonesia malah turun gitu. Itu yang saya pertanyakan ya, kok bisa begini ya? Kalau kita lihat ke PSSI kan beda ya. PSSI itu jelas tuh ya. PSSI itu pengelolaannya jelas, transparan ya. Ada apa disiarkan, ada apa disiarkan gitu ya. Regenerasinya di PSSI ya, di Timnas Sepak Bola Indonesia jelas tuh. Siapa yang masuk, siapa yang nggak masuk gitu ya. Pelatihnya siapa, jelas tiap hari ada tuh update-nya. Nah di PBSI ini saya nggak ngerti ya, ini cara pembibitannya seperti apa ya, terus maintenance-nya seperti apa, latihannya seperti apa. Nah ini grafiknya turun teman-teman, bahkan kita kadang-kadang sesama pemerhati badminton ya, kita suka ngobrol ya gimana kira-kira Indonesia kali ini, apalagi di tuan rumah ya Indonesia Master di Senayan ya, masuklah kita, adalah yang juara. Ternyata ada pendapat lain yang aduh jadi pesimis. Kita lihat tim Indonesia kali ini mainnya kurang semangat katanya ya, kalau kita ngobrol tentang badminton. Jadi tanggapan masyarakat sudah ibarat pohon tuh udah layu gitu teman-teman ya, udah lemes gitu. Nah ini yang perlu dibenahi oleh PBSI ya teman-teman kalau menurut saya, supaya masyarakat tuh antusiasme meningkat. Bahkan ada yang nonton di TV, nonton di TV live umpamanya ya, nonton badminton Indonesia, apalagi Indonesia Master nih, dengan harapan tuan sebagai tuan rumah ya, Super 500 lagi ya, kita bisa lah ya masuk ke juara gitu, salah satu. Ternyata enggak teman-teman, kita rontok lagi di final dua-duanya. Yang masuk kan kemarin ada nih ya teman-teman, kemarin ada Juju yang biasanya menang sama Witisan dari Thailand, sekarang kalah 3 set. Terus ada Fajarian yang sempat menduduki peringkat 1 kan, dia turun jauh. Ya sekarang sering kalah Fajarian itu. Padahal dia sempat menduduki peringkat 1. Apa yang terjadi ya teman-teman? Silahkan komen ya teman-teman. Silahkan komen. Apa yang terjadi dengan pemain-pemain bulu tangkis Indonesia kali ini? Jadi masyarakat penggemar bulu tangkis sampai saya ajak ngobrol ya kalau ketemu itu, iya kok sering kalah ya, iya kok sulit sekali juara ya. Nah ini pertanyaan,
Bahkan tuan rumah sendiri sulit sekali juara. Kita udah berkali-kali menjadi tuan rumah, nggak ada satupun yang juara ya teman-teman. Nah, tahun lalu juga kalau nggak salah kita menjadi tuan rumah, kalau nggak Super 1000 lah kalau nggak salah itu. Kita juga sulit sekali juara. Sulit sekali juara ya teman-teman. Nggak ngerti ya, gimana coba? Nah, ini yang harus kita pertanyakan ya. Saya mau cari tahu nanti ya, kenapa kok Indonesia regenerasinya nggak jalan? Ya pemainnya itu saja yang turun, sedangkan dia menurut saya sudah mentok di situ. Ya powernya, ya, kegesitannya udah mentok di situ. Ya sulit sekali, sering kalah di 16 besar, 8 besar, semifinal, bahkan hari ini di final rontok semua teman-teman. Ya ini yang kayak Dedis itu kan memang dia udah mentok ya, usia juga udah mentok. Dia sekarang jarang sekali menang, bahkan di 32 besar suka kalah, 16 besar suka kalah gitu ya. Itu kan perlu regenerasi ya. Nah, regenerasinya Indonesia siapa nih? Ada beberapa generasi muda baru mau motot gitu ya, baru mau rising gitu, udah turun lagi. Ini aduh, ada single putri juga Indonesia, Putri Kayu sempat naik dia ya grafiknya beberapa waktu lalu. Sekarang agak turun lagi. Ini pembinanya ya atau pelatnasnya ya ini menurut saya apa yang terjadi yang sebenarnya ya ini harus dimitigasi ya, harus dimitigasi, harus dicari tahu kenapa bisa rontok terus ya, jarang sekali juara kali ini teman-teman. Udah 3 pertandingan besar loh ini ya, berturut-turut sulit sekali juara Indonesia. Oke itu aja teman-teman ya yang kemarin masuk final, Jojo dan Fajri ya. Dia ternyata gagal di final di tuan rumah sendiri Indonesia Master Super 500 ya di Senayan. Update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.